Di tengah sengitnya saling serang antara militer Amerika dan Iran di Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran menyita kapal tanker minyak Ocean Koi di Teluk Oman. Pemirsa, Iran menuduh kapal tersebut berusaha mengganggu ekspor minyak Iran dengan memanfaatkan kondisi regional. Kapal tanker berbendera Barbados dilaporkan membawa minyak Iran. Kapal Ocean Koi sendiri telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat sejak Februari 2026 lalu. Setelah disita, kapal dikawal ke pantai selatan Iran dan diserahkan kepada pihak berwenang. Penyitaan terjadi di tengah ketegangan tinggi di Selat Hormuz menyusul bentrokan antara pasukan AS dan Iran di wilayah itu. Rekaman video yang dirilis militer Iran, IRGC, memperlihatkan sebuah tulisan dan foto para pejuang yang ditempelkan pada rudal-rudal mereka sebelum diluncurkan. Iran dengan tegas siap menghadapi serangan Amerika Serikat. Kita bisa lihat pemirsa, sebuah video yang dirilis militer Iran IRGC memperlihatkan para pejuang militer Iran menempelkan tulisan serta foto para pejuang Iran ke rudal-rudal mereka. Ini sebelum rudalnya diluncurkan. Jadi upaya pemasangan stiker dan foto tadi pemirsa dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan Amerika ke wilayah mereka di tengah gencatan senjata yang berlangsung. Iran tegaskan tak tinggal diam serta akan menyerang balik siapa saja yang menyerang mereka. Kerusakan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah akibat serangan Iran jauh lebih besar dan presisi dibandingkan yang dilaporkan pemerintahan Donald Trump. Temuan itu mengemuka berdasarkan investigasi media Amerika Serikat The Washington Post. Hasil investigasi The Washington Post dengan menganalisis lebih dari 100 citra satelit rilisan Iran menunjukkan sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer di 15 pangkalan Amerika Serikat hancur atau rusak. Investigasi media Amerika Serikat ini mengindikasikan dampak besar serangan Iran terhadap negara superpower dengan militer terbaik di dunia. Sebelumnya media Amerika Serikat CNN juga menginvestigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik dan drone bunuh diri Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan berat. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer. Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Jembatan B1 di kota Karaj, Iran yang hancur akibat serangan Amerika Serikat kini mulai diperbaiki. Pemerintah setempat targetkan proses pembangunan kembali selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi jembatan ini sempat hancur pemirsa akibat serangan yang terjadi dan sekarang sudah mulai diperbaiki. Seperti inilah pemerintah Iran yang memulai tahap awal rekonstruksi jembatan B1 yang rusak. Proses diawali dengan pembersihan puing-puing dulu. Pembersihan puing-puing memakan waktu selama 1 pekan. Di mana otoritas tempat menargetkan pembangunan kembali jembatan ini selesai dalam kurang waktu dalam 1 tahun agar dapat kembali digunakan masyarakat secepatnya. Biayanya pemirsa rekonstruksi jembatan mencapai 3,7 triliun. Jembatan B1 sebelumnya merupakan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah yang jadi sasaran serangan Amerika dan Israel awal April lalu. Jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Cina, Menteri Luar Negeri Cina bertemu dengan Senator Amerika. Inilah dia pemirsa dinamika dunia internasional. Dalam pertemuan digelar di Beijing, Cina, Menteri Luar Negeri Cina menyerukan hubungan stabil kooperatif Cina dan Amerika. Kita bisa lihat ini adalah tadi Menlu Cina Wang Yi berbincang hangat dengan Senator Amerika Steve Daines. Senator Amerika bahkan memuji perkembangan ekonomi Cina. Yang adalah Wang Yi ya, Menlu Cina, yang sudah menyampaikan bahwa hubungan baik harus terus terjalin. Di mana Presiden Amerika Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada 14 Mei mendatang untuk menggelar pertemuan penting dengan Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan ini diharapkan bisa menurunkan tensi ketegangan di Timur Tengah.
China-U.S. relations concern the well-being of the peoples of both countries and also affect stability around the world. China's policy toward the United States has been consistent. I have always believed that the two sides should take mutual respect as the foundation, peaceful coexistence as the principle, and win-win cooperation as the goal. Together, we should explore a correct way for two major countries to get along and together make contributions to world peace and stability. Watch the remarkable progress that you have made in transforming your economy into now the second largest economy in the world. I very much appreciate the points you just made, the importance of mutual respect, of peaceful cooperation, of stability. We seek the same outcomes. Ya, Amerika bertemu dengan Cina, tidak hanya Amerika tapi Iran juga bertemu dengan Cina. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke Cina. Kunjungan tersebut salah satunya membicarakan soal penyelesaian perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Setelah melakukan safari diplomatik ke Pakistan, Oman, dan Rusia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Tiba di Beijing, Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasan kedua pejabat negara adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Isu Selat Hormuz juga menjadi salah satu topik yang dibahas secara serius. Saat ini, Cina memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیمانبین، بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود و لزوم به هر حال رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengingatkan Cina, penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Diketahui kunjungan Iran ke Cina ini dilakukan tepat beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Vatikan untuk melakukan pertemuan dengan Paus Leo ke-14 di Istana Apostolik pada hari Kamis. Kunjungan ini diklaim oleh Washington tidak berkaitan dengan ketegangan diplomatik yang terjadi belakangan ini antara Washington dan Tahta Suci. Rubio adalah seorang penganut Katolik dan salah satu diplomat senior andalan Presiden Donald Trump. Dalam kunjungan ini, Rubio nampak didampingi oleh istrinya Janet Dos Davis. Rubio bertemu dengan Paus Leo ke-14 untuk melakukan pembicaraan yang mencakup hubungan bilateral serta isu-isu internasional, termasuk konflik global dan ketegangan yang terus berlanjut terkait Iran. Pertemuan ini menyusul ketegangan publik selama berminggu-minggu antara Gedung Putih dan Vatikan, termasuk kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Paus Leo ke-14 atas sikapnya mengenai Iran. Ya, kalau kita ingat memang Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali menyinggung apa yang disampaikan Paus ya. Dan lagi-lagi Donald Trump juga menyindir pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Leo ke-14, di mana dalam sikap dan posisinya bahwa Iran dianggap tidak boleh dibiarkan pengembangan senjata nuklir, seraya menyatakan bahwa sikap itu tidak akan berubah meskipun ada perbedaan dengan Vatikan. Jadi jawaban soal sikap dan posisi Amerika terhadap Iran ini muncul akibat pertanyaan wartawan, pemirsa. Dan wartawan itu bertanya mengenai rangkaian diskusi baru-baru ini yang melibatkan Paus Leo dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Trump juga menegaskan bahwa mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir tetap menjadi tujuan utama mereka.
Hal ini kembali mengisyaratkan adanya perbedaan posisi antara Washington dan Vatikan dalam menyikapi perang Iran. Dan Trump menyatakan tidak tahu apakah Paus akan senang atau tidak dengan pernyataan ini. Tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my